IKN. Demokrat memandang ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sudah mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Kalau yang sekarang ini konsorsium dari dalam negeri ya, ada 10 perusahaan. Dan kemudian 10 perusahaan ini bergabung membentuk satu konsorsium untuk berinvestasi di berbagai jenis properti, seperti halnya misalnya hotel, kemudian perkantoran, kemudian juga mall, dan sebagainya. Saya rasa begini ya, langkah awal ini akan menjadi satu bola salju ke depannya, sehingga nantinya investasi oleh para investor lain ya, dalam dan luar negeri, baik itu yang kelasnya besar, menengah maupun yang kecil, itu akan sama-sama membangun Nusantara. Karena kota ini memang akan dibangun bersama-sama. Ya. Kota ini adalah kota kita bersama, Nusantara adalah kita dan kita adalah Nusantara. Pertama mungkin orang akan merasa IKN itu seperti angan-angan, mimpi, atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin. Tapi setidaknya setelah melihat sendiri, kita memang melihat ada progres, ada kemajuan, ada yang dikerjakan di IKN. Soal keberlanjutan, ya itu memang harus dikawal gitu ya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun kami sebagai wartawan. Jadi kami gembira sih bisa melihat kemajuan pembangunan IKN. Di era Jokowi ini, ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, sampai Banjarmasin, mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya majulah. Di dalam komplek camping di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Pagi ini kita menginap di camping di sini yang fasilitasnya cukup baik dan memadai, sehingga kita mampu dan akan bisa melihat nanti progres yang akan kita lihat hari ini. Kalau dilihat tadi pagi bersama Bapak Presiden, Pak Menteri PUPR, kita lihat dari atas kelihatan bahwa progres dari komplek IKN ini sudah mulai terlihat secara fisik. Pembangunan dari istana dan seluruh terutama infrastruktur dasar, karena memang anggaran dari APBN banyak diberikan kepada Menteri PUPR untuk mempersiapkan banyak sekali infrastruktur dasar, dari mulai air, jalan raya, dan jembatan-jembatan saya lihat kemarin sudah mulai dibangun. Jadi hari ini kita nanti akan lihat dan sangat impresif kemajuan yang dicapai dalam pembangunan IKN Nusantara. Pagi hari ini kita bangun di tengah hutan, bisa merasakan bedanya kalau kita ada di Jakarta. Jadi ini adalah very fresh, sangat-sangat segar untuk kita semuanya menikmati udara di IKN. Nanti kita lihat perkembangan secara fisik di lokasi. Pak Jokowi nanya Lombok aja berapa harganya, 22.000 aku gitu ya, kemarin 35 ya turun gitu bilangnya gitu. Nah ya agak murah Pak ya, bawang merah bawang putih juga iya, gitu aja. Senang betul aku. Bangga aja, saya kesini dari pagi pengen ketemu sama Pak Jokowi aja. Setelah ketemu gimana? Seneng banget, dari pagi excited saya. Sudah bisa salaman aja, sudah seneng banget kitanya. Makasih Pak Jokowi, selama ini sudah di negara kita Indonesia tercinta. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah. Spade.
Sepaku Semoy ini dibangun untuk melayani air baku di kawasan ibu kota Nusantara, di mana ada kapasitas 2.000 liter per detik dan masih ada 500 liter itu akan dialokasikan untuk Balikpapan. Memang yang harus dibangun itu adalah infrastruktur penunjangnya dulu gitu loh. Alhamdulillah sebelum ada IKN jembatan ini sudah dibangun, bendungan segala macam, artinya memang ada sinergi untuk kelanjutan seperti itu. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Dijelaskan bagaimana progres pembangunan persemaian Mentawir ini, dan kalau saya lihat pribadi sih emang pembangunannya itu sudah lebih bagus ya daripada pas pertama kali di sini, dan areanya lebih diperluas. Tadinya kirain masih tanah gitu kan, masih patok-patok, ternyata udah ada bangunannya, udah ada perkembangan juga pasti di persemaian. Nanti untuk di IKN kayaknya kalau ngeliat dari sini harapannya jadi lebih besar sih. Apakah kayak gimana perkembangannya? Hari ini Bapak Presiden yang terhormat akan meninjau persemaian skala besar Mentawir. Jadi sekarang ini kalau konstruksi sudah selesai dan pembibitannya, penanaman bibitnya, pembibitannya itu sudah juga ditetapkan. Sekarang yang tersedia ada kira-kira 3,8 juta dari target penanaman ataupun pembibitan sebanyak 15 juta 1 tahun.